Halo semuanya, lanjut lagi ya. Kita mau bahas kali ini masih soal SIMAK UI, karena kan sebentar lagi ya persipannya ya, sekitar 1 minggu lagi ya. Kali ini kita akan bahas yang SIMAK UI 2013, yang 2014 sampai 2019-nya. Teman-teman bisa cek di playlistnya ya. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Oke, konsentrasi Br- terlarut yang dihasilkan dari pencampuran 100 mili natrium bromida dengan 100 mili magnesium bromida dan 1,88 perak bromida. Oke. Di sini diketahui KSP-nya, oke, dan juga diketahui nilai AR sama BR-nya. Yang tadi itu konsentrasi dari BR-nya ya. Oke, berarti kita ceknya gini. Pertama, ini kan ada campurannya ya, yaitu yang pertama yaitu 100 mili NaBr 0,01 molar. Berarti dari yang pertama ini kita cari dulu molnya itu berapa. Kayak gitu ya. Karena kan yang diketahui itu adalah volume dan kemolarannya. Berarti kita cari molnya dulu. Berarti ini molar dikali volume. Oke, molar di sini diketahui adalah 0,01, terus volumenya yaitu 100 mili. Berarti kalau ini kita kali jadi kan 1 milimol ya. Oke, terus dari yang kedua yaitu dari magnesium bromidanya. Ini berarti kita cari molnya juga karena yang diketahui kan volume sama konsentrasinya ya. Oke, dengan data yang sama juga nih. Oke, berarti ini juga 1 milimol. Oke. Teman-teman perlu ketahui bahwa AgBr ini itu adalah suatu senyawa yang sukar larut. Oke, jadi dia susah larut. Oke, jadi di sini ada 3 komponen nih, ya kan? Dari apa? Yang sama ionnya, ini kan ada AgBr nih, ya kan? AgBr terus 1,88. Oke, kita hitung dulu nih, nggak masalah. Kita cari dulu ya nilai molnya. Berarti 1,88 dibagi dengan nilai MR-nya dong, yaitu 188. Oke, jadinya ini 0,01 mol atau sama dengan 10 milimol. Oke, karena di sini nih ada keterangan bahwa AgBr itu adalah senyawa yang sukar larut. Jadi yang kita hitung itu adalah mol yang ada di sini. Yang ini kita abaikan kayak gitu karena kan dia susah larut kayak gitu. Oke, jadi karena ini yang kita ambil berarti kita cari kemolarannya bisa dong, ya kan? Kita cari molnya dulu. Ini seharusnya MgBr2 ya. Oke, jadi ini kita ionin dulu, ini kan menjadi Na plus tambah Br min. Ingat yang kita hitung itu adalah Br-nya ya. Jadi ini 1 milimol, berarti ini juga 1 milimol. Ini kan kalau diionin jadinya Mg2 plus ditambah 2 Br min. Karena ini tadi 1 milimol, ini ada 2 koefisiennya, berarti ini 2 milimol. Kayak gitu, oke. Jadi total milimol dari Br yang kita hitung, ya kan? Itu berarti 1 ditambah 2 milimol. Oke, karena di sini diminta adalah konsentrasinya, berarti kan ingat lagi molar itu kan sama dengan mol per volume ya. Jadi molnya yaitu 3 milimol, terus dibagi dengan nih, ini kan volume nih 100 ditambah 100 berarti 200 ml. Jadinya nanti ini kalau udah kita bagi ya, yaitu 0,015 molar. Oke, jadi jawabnya itu adalah yang ini gitu. Nanti kalau teman-teman ada saran lain untuk jawaban ini boleh ya, chat aja di komen. Oke, lanjut lagi untuk soal yang kedua, 38 nih. Dari pasangan senyawa isomer di atas yang merupakan isomer cis dan trans. Oke, teman-teman lihat nih, ini kan semuanya rangkap ya. Nih, jadi ciri khasnya ya salah satu ya, kalau cis dan trans itu terdapat pada senyawa yaitu alkena yang memiliki ikatan rangkap 2. Oke, jadi kemungkinan ini semuanya ada ya. Tapi ingat nih, yang diminta cis dan trans. Ingat, kalau cis itu berarti yang unsur yang diikat yang sama atau molekulnya itu harus berada dalam satu bidang, gitu. Tetapi kalau trans dia berlawanan. Contoh gini, ini CH3, ini CH3, berarti dalam satu bidang dong, ya kan? Ini disebut dengan cis. Kayak gitu. Terus ini CH3-nya di sini, ini CH3 di sini, oke, ini trans. Oke, kalau ini yang samanya di sini, oke, berarti ini cis. Kalau yang ini, oke, ini bukan ya, ini bukan cis dan juga bukan trans. Kenapa? Nih, teman-teman hati-hati ya, jangan ketipu nih. Nih,
Kenapa bukan? Karena C yang ini dia mengikat dua yang sama. Oke, jadi nggak boleh ya. Jadi nih, ketentuannya gini. Jadi yang C masing-masing itu harus mengikat yang beda. Jadi nggak bisa nih misalnya di sini X, di sini X, nggak bisa. C ini kan di C3, C3 nggak bisa. Jadi misalnya kalau di sini X, misalnya di sini Y. Berarti nggak boleh, kalau ini ya di sini bisa X-nya, dan sini juga bisa Y-nya. Gitu. Pokoknya satu C ini dia nggak bisa mengikat dua yang sama. Kayak gitu ya. Berarti yang sesuai cis dan trans berarti 1 dan 2 ya. Kalau enggak 2 dan 3. 2 dan 3 enggak ada. Kalau 1 dan 3 berarti sama-sama cis, ya kan? Berarti jawabnya itu adalah yang A. Kayak gitu. Oke, kalau ada 4 sih udah jelas salah ya tadi ya. Nih. Oke, terus lanjut lagi untuk soal 39. Nih. Diketahui entalpi pembakaran. Oke, di sini nggak ada reaksi ya, berarti kita harus buat sendiri. Jadi entalpi pembakaran berarti ingat aja, pembakaran itu berarti direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 tambah H2O. Berarti propana di sini udah kita rumus kimianya, berarti C3H8 itu kita tambahkan dengan oksigen, hasilnya adalah CO2 plus H2O. Ingat, segala sesuatu yang berhubungan dengan reaksi kimia harus apa dikerjakan? Oke, good. Harus disetarain pertama sekali. Oke, di sini C-nya ada 3, ini ada 1, berarti ini dikali 3. Ini hanya ada 8, ini H ada 4, berarti ini 2, berarti ini dikali 4, supaya 8. Di sini O-nya ada 6, di sini O-nya ada 4, berarti total 10, ini ada 2, berarti di sini 5. Selesai, oke? Nih, kalau dia berhubungan dengan energi pembentukan, ingat lagi ya rumusnya, delta H itu adalah sigma dari produk, oke, dikurang dengan sigma reaktannya. Oke, gitu ya. Jadi kalau ada kata pembentukan, berarti ini sigma yang ada dalam produknya dikurang dengan reaktannya. Ingat, dikali dengan koefisiennya. Makanya persamaan reaksinya harus disetarain dulu. Oke, di sini jangan salah ya. Maksudnya jangan kebalik ini. CH3 ditanyakan diketahui entalpi pembakaran, berarti nih di sini nilai delta H-nya sama dengan min A. Oke. Terus entalpi pembentukan CO2. Oke, kita buat dulu nih supaya jangan salah. CO2-nya nilainya min berapa? Min A. Entalpi pembentukan, ini B. Terus entalpi pembentukan H2O itu min C. Oke. Yang ditanya itu dengan demikian entalpi pembentukan propana. Oh, yang ditanya adalah propananya ya. Yang ditanya adalah ini. Sedangkan entalpi pembakarannya adalah A, min A. Oke, berarti kita masukin dulu nih. Berarti nilai delta H-nya udah ada dong. Berarti di sini min A. Oke, sama dengan, kita buat dulu, 3CO. 3 CO2 ditambah 4 H2O. Oke, dikurang. Yang di produknya ini ya. Nah, C3H8. Di sini dia koefisien ada 1. Oke, ingat ini molekul unsur. Kalau dia molekul unsur atau unsur, itu delta H-nya sama dengan 0. Oke, jadi kita nggak perlu tulis. Makanya di sini nggak diketahui datanya kan. Oke, masukin. Oke, ini kita ambil deh. Ini nilai delta H. Nilai delta H-nya adalah min A. Oke. 3 dikali, CO2-nya tadi min B, ditambah 4 dikali min C, ya kan? Dikurang, ini yang dicari, C3H8. Berarti ini min A sama dengan 3B, min 3B ya, ditambah 4, bukan tambah lagi deh, min, kan min nih, min 4C, oke. Terus ini dikurang, oke. C3H8 supaya enggak apa deh, kita tulis aja C3H8. Oke. Berarti karena ini yang dicari, ini kita grupin luas ya. Berarti ini negatif jadi positif ya. Jadi C3H8 sama dengan ini min 3B dikurang 4C. Ini pindah ruas jadinya positif A. Oke, di sini A duluan ya. Berarti A dikurang 3B dikurang 4C. Berarti jawabnya, good. Ini jawabnya adalah D. Oke, ingat ya rumusnya ini. Kalau dia disebut kata pembentukan, berarti rumusnya yang ini. Dan ingat sekali lagi, kalau ada persamaan reaksi, harus disetarakan.
Oke, lanjut lagi. 40 nih. Larutan sukrosa dalam air memiliki penurunan tekanan uap. Oke, teman-teman ya nih, kalau dia penurunan tekanan uap itu simbolnya delta P. Oke, di sini diketahui bahwa delta P-nya adalah 1/6 dari nilai P0-nya. Oke, di mana P0-nya adalah tekanan uap jenuh. Oke, terus apalagi yang ditanya adalah molalitas dari sukrosa. Oke ya, teman-teman ingat untuk cari delta P itu sama dengan P0 dikali XT. XT ini adalah fraksi terlarut ya. Oke, dan di sini delta P-nya kita udah dapat nih, berarti ini 1/6 P0 sama dengan ini tetap P0, nggak dikasih tahu dirinya, dikali XT. Berarti ini coret, ya kan? Berarti XT kita itu sama dengan 1/6. Ingat lagi, XT itu kan rumus dari NT, N mol ya, per mol terlarut ditambah mol per larut. Oke, 1/6 berarti artinya mol terlarutnya itu 1 mol, sedangkan jumlah total mol terlarut sama mol pelarutnya ini 5 mol. Iya kan? Berarti kalau total, bukan 5, 6 mol ya total ya. Nih, berarti karena kita udah tahu ini berapa nilai NT-nya 1 mol, berarti NP-nya dikurangi dong, ya kan? 6 dikurang 1, berarti 5 mol. Oke, bisa ya? Terus, kita mau cari molalnya. Molal itu sama dengan mol terlarut dibagi dengan massa pelarut. Oke, massa pelarut kita belum tahu, yang ada molnya. Berarti kita bisa cari dong, ya kan? Nih, kalau kita mau cari massa, ingat dari rumus yang ini ya, mol itu sama dengan massa per mr. Karena kita mau cari massa, berarti nih, mol dikali dengan mr. Mol kita adalah 5. Oke, di sini pelarutnya air ya, berarti dikali 18. Berarti sama dengan 90. Oke, ini gram ya. Oke, ini gram. Berarti kita harus jadikan dia ke kilogram, karena ini satu aja di sini kilogram. Oke, kita masukin. Mol terlarutnya adalah 1 mol per, ini kita langsung masukin aja ya, 90 per 1000. Ya kan, karena kan dia dikonversi kan, kalau dari gram ke konversi ke kilogram kita harus bagi 1000. Oke, ini udah kilogram, berarti kalau seperti ini kan tinggal balik dong, jadinya 1000 per 90. Oke, sehingga ini hasilnya sama dengan 11,1 molal. Jadi jawabnya adalah yang D. Oke, next lagi. Suatu larutan dari asam lemah. Oke, monobasa katanya. Dengan konsentrasi 0,1 molar mempunyai pH 4. Yang ditanya adalah berapa Ka dari asam lemah. Oke, teman-teman ingat dulu nih, apa hubungan Ka dengan pH? Ini rumusnya. Jadi, ini kan asam ya, berarti konsentrasi H+, ini asam lemah ya, berarti akar dari Ka dikali molar. Oke, di sini ada pH-nya. Jadi ini asam, pH-nya 4, berarti ini kita antilokan, cari H+-nya, berarti sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 4. Oke, baru kita masukin ke sini. Ini 1 kali 10 pangkat min 4 sama dengan akar dari, kita mau cari Ka ya. Nah, dikali, ini 0,1 kita jadikan bilangan berpangkat, jadinya 1 kali 10 pangkat min 1. Oke, supaya akar hilang, ini kita kuadratin. Jadinya 1 kali 10 pangkat min 8, ini akar hilang ya, jadinya Ka dikali 1 kali 10 pangkat min 1. Jadi Ka-nya sama dengan, gini ya, 10 pangkat min 8 dibagi 1 kali 10 pangkat min 1. Jadinya 1 kali 10 pangkat min 7. Oke, jadi jawabnya adalah yang C. Ingat lagi nih rumusnya. Ini untuk yang lemah ya. Oke, next lagi untuk soal berikutnya. Di antara unsur-unsur berikut, mana yang merupakan dalam satu golongan? Oke, ini lumayan ya, lumayan maksudnya angkanya gede juga nih. Jadi,
Kalau teman-teman udah terbiasa sih ya, apalagi hafal nih tabel periodik, apalagi kalau golongan A nih mah cepet nih ngerjainnya. Oke, jadi teman-teman bisa mengerjakannya pakai kulit, bisa juga mengerjakannya dengan nomor atom, kayak gitu. Oh sorry, kulit atau dengan subkulit. Oke, tetapi kalau misalnya menggunakan subkulit, teman-teman harus ingat nomor atom dari golongan 8, kayak gitu. Jadi kan golongan 8 itu ya nih, heboh, negara Arab karena serangan radon. Ini kan 2, 10, ini 18, 18 tambah 18, 36, 36 tambah 18, 54, ditambah 32, 86. Berarti yang mendekati dong. Kalau dia P, ini kan 4 ya, berarti ini pakai helium nih. Oke. Nah, selanjutnya apa? Ini helium pada periode pertama. Berarti periode kedua lanjut lagi 2. 2s 2 kayak gitu. Terus kalau Q19 berarti yang paling mendekatin adalah AR. Oke, AR. AR itu dia kan berarti ini periode ketiga ya. Selanjutnya berarti periode keempat. Berarti 4s1 kayak gitu. Terus selanjutnya R. R di sini 13. Berarti yang paling mendekati adalah neon ya. Berarti neon. Neon itu 10, berarti dia pada periode kedua, selanjutnya periode ketiga. 3s2, 3p1. Oke. Next lagi S. S31. Yang paling mendekati, oh ini ya, AR. Karena kan yang krypton masih jauh. Ini AR itu periode ketiga, berarti periode keempatnya adalah 4s2 ya selanjutnya ya. 4s2, ini berarti 20, berarti 4P, berapa nih? 4P6 ya. 46. Selanjutnya, berapa nih? Ini kan 18, 20, 26, berarti masih sisa berapa lagi? Sisa 5 lagi ya. Berarti setelah ini lanjut lagi 4S, 3D, sorry. Ini 3D, berapa nih? Oh, kalau dia, bentar ya, kayaknya ada yang salah. Oke, nanti dulu, skip dulu bentar. Tiba-tiba itu. Oke, ini T-nya 15. Berarti ini dekat AR ya. AR. Oh, why AR? Neon. Wow, konsen. Oke, berarti neonnya di periode kedua, periode ketiganya berarti lanjut 3S ya. Ini 3S2, 3P, berapa nih? 3P, berapa? 10, 12, A3. Oke. Terus kalau selanjutnya siapa lagi? Oh, uranium. U34. Oke, yang paling mendekati ini ya, AR ya. Berarti AR. Oke, nih, buat dulu nih supaya nggak lupa. Kan 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, baru 4S, 4S, 3D, 4P, baru 5S ya. 5S, 5P, 4D. Oh, why? 4D. Oh, 4. Oke, gini kan. Berarti ini kita transfer mana tadi nih? Ini kan 10, 12, 13. Ya kan? Berarti ini golongan 3. Ini terakhir kan berarti ini golongan 1. Ini terakhir berarti ini golongan 2. Kalau ini kan terakhir, oh ini tadi belum selesai ya. Ini kan 18, 20, 26, 26 berarti 5S2 berapa tuh? Ini kan 10, 18. 18 ini 20. 18 berarti 5P3. Gitu kan? Kayaknya yang salah deh. Oke. Kalau ini berarti golongan, ntar dulu. Ini golongan 5. Kalau ini setelah AR kan 18. Setelah 18 berarti 4S2, 4P6. Oh, ada yang salah. D-nya kurang. Oke. Sorry. Ada yang salah. Oke, 3D dulu. 3D. 4S2, 3D10, ya kan? 18, 20, baru ini 4P1. Ini kan terakhir nih. Nah,
berarti ini golongan 3. Kalau yang ini berarti 4S 3D 10. Berarti 10, 20, 30. Udah 30, lanjut lagi 4P 4. Kayak gitu. Berarti kita udah ketemu kan, ini golongan 3 nih. Nah, berarti jawabnya adalah RS. Ya, RS itu adalah yang D. Kayak gitu. Oke, bisa ya? Lanjut lagi ke soal 43. Nih. Gliserol memiliki viskositas lebih kecil dibandingkan dengan etilen glikol. Oke, teman-teman ingat viskositas itu adalah kemudahan suatu senyawa itu dia menguap. Seperti kalau alkohol ya, pakai parfum itu kan dia kecium baunya karena dia viskositasnya itu dia lebih besar. Jadi cepat dia menguap kayak gitu. Sekarang ini kita bandingin gliserol sama etilen glikol. Berarti ini sama-sama ada OH-nya. Oke, ada gugus alkoholnya. Berarti supaya apa? Kita tahu yang mana yang lebih gede viskositasnya, berarti kita harus tahu dulu nih strukturnya. Kalau gliserol itu kan C-nya ada 3 ya. Nah, ini ada C-nya 3. Di sini dia mengikat masing-masing mengikat OH, ya kan? Berarti ini kita tinggal lengkapin aja H-nya. Ini H2, ini CH, ini CH3. Oke, ini gliserol. Sedangkan kalau etilen glikol itu C-nya ada 2. Masing-masing C-nya itu mengikat OH. Oke, bedain ya. Nih, kalau dia gliserol itu dia OH-nya ada 3. Sedangkan kalau etilen glikol OH-nya ada 2. Oke, yang ini salah. Oke, gliserol memiliki ikatan hidrogen antar molekul yang lebih lemah. Oke, nggak ada hubungan sama sekali. Jadi, viskositasnya itu antara gliserol dan etilen glikol itu dipengaruhi oleh jumlah dari OH-nya, dari gugus alkoholnya. Jadi semakin besar, jadi ingat ya penentunya itu adalah dari gugus alkoholnya. Semakin banyak gugus OH-nya atau alkoholnya, berarti dia semakin gede, semakin besar tingkat viskositasnya atau kemudahan dia menguap. Kayak gitu ya. Berarti pernyataan salah, alasan juga salah, berarti ini jawabnya adalah yang E. Oke, bisa ya. Lanjut lagi untuk soal keempat. Ini dia. H3PO4, oke, asam fosfat dan asam fosfat. Berarti kita harus tahu dulu nih struktur larisnya. Jadi P ini mengikat 3 OH. Ini ada OH, ini ada OH, ini H. Oke, ini H3, ini asam fosfat ya. Oke, sedangkan kalau asam fosfat, jadi dia mengikat 2 OH. Di sini, O-nya. H3PO4, sorry, ini bukan H, ini O. Jadi O-nya tuh, ini ada 3 kan, ini ada 4 O-nya. Oke, kita cek dulu nih, siapa yang lebih asam? H3PO4 memiliki asam yang lebih besar dibandingkan dengan H3PO4. Oke, ini benar ya? Oke, ini benar. Jadi dia itu H3PO4 itu memiliki kekuatan asam yang lebih besar dibandingkan H3O4. Kenapa? Nah, kita lihat nih sebabnya. Tambahan atom oksigen mempunyai keelektronegatifan besar. Oke, ingat ya oksigen itu di antara P, H sama O. O ini memiliki keelektronegatifan lebih besar. Ingat keelektronegatifan itu artinya adalah kemampuan dia menarik elektron ke arahnya dia, kayak gitu. Oke, dalam H3PO4 itu lebih, ini dia, akan lebih menarik kerapatan elektron dari ikatan OH-nya nih. Jadi ikatan OH yang ditarik oleh P ini itu akan lebih ketarik ke arah O karena O-nya memiliki keelektronegatifan yang lebih besar. Jadi dia sehingga semakin sulit untuk melepaskan H+-nya. Oke, jadi pernyataannya benar, ini benar dan ada hubungan sebab akibat, berarti ini jawabnya adalah A. Oke, kalau teman-teman nanti punya opini lain, nanti cek aja ya, maksudnya buat tulis di komen aja. Oke, lanjut lagi untuk soal 45. Elektrolisis larutan kalsium klorida. Oke, jadi kalau ini ingat elektrolisis dan kalsium klorida itu rumus kimianya apa? Oke, nih. Jadi kalsium klorida itu kan rumus kimianya adalah CaCl2. Oke, dan di sini dia menggunakan elektrodanya adalah AU. Teman-teman ingat elektroda itu kan ada yang bersifat inert. Oke, itu ada ini dia PT, C, sama AU. Oke, ini semuanya inert. Berarti elektrodanya ini tidak mengalami reaksi elektrolisis, tetapi senyawa tersebut yang mengalaminya. Oke,
Berarti ini kita ingat ini larutannya dalam bentuk aqua. Oke, ini kalau misalnya kita ionin, ini jadi Ca2+ ditambah 2 Cl-. Oke, berarti di katodanya, ingat teman-teman, ingat aturannya. Kalau dia unsur, ini kan Ca ya. Ca ini adalah berasal dari golongan 2. Jadi kalau golongan 2 itu teman-teman perhatikan. Jadi golongan 1, golongan 2, Al, Mn itu perhatikan benar apakah dia itu dalam bentuk larutan atau lelehan. Kalau dia dalam bentuk larutan, berarti yang mengalami reduksi adalah airnya. Tetapi kalau dia lelehan, berarti yang mengalami reduksi adalah ion itu tersebut. Oke? Jadi karena di sini adalah Ag, larutan, berarti yang mengalami reaksi reduksi adalah air. Berarti 2H2O, ingat ya, kalau dia reduksi dia menangkap elektron. Ini menghasilkan gas H2 ditambah dengan 2OH-. Oke, dan ini juga membuktikan bahwa dia bersifat basah, ya kan? Sedangkan di anodanya, siapa yang mengalami reaksi reaksi reduksinya, reaksi oksidasi ya. Nih, kita buat nih reaksinya, reaksi oksidasinya ya. Kalau untuk yang yang kalsium klorida ini, di sini kan dia ionnya adalah Cl ya. Cl menghasilkan gas H2, oke, di anoda. Ini kan Cl ya. Berarti kalau dia Cl, yang kita perhatikan berarti ini kan larutannya adalah elektrodanya adalah inert. Dan ini ion Cl, siapa yang mengalami reaksi oksidasi? Berarti dia sendiri, kayak gitu. Oke, berarti ini jadinya 2 Cl- itu menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Oke, kita cek nih. Elektrolisis dalam larutan kalsium klorida, oke, benar di katodanya ada gas hidrogen, tetapi di anodanya bukan gas oksigen, tetapi gas klorin. Oke, berarti ini salah. Nah, terus pada katoda molekul air tereduksi membentuk gas H2. Oke, kita cek nih tereduksi atau enggak. Ini kan dia -2, berarti di sini +1. Ini 0. Dari +1 ke 0 berarti reduksi dong. Berarti benar. Oke, jadi airnya tereduksi menjadi H2. Sedangkan pada anoda, molekul air tereduksi menjadi oksigen. Salah ya, seharusnya dia jadi Cl. Kayak gitu. Berarti ini salah, berarti ini jawabannya E. Oke, tetapi kalau misalnya di sini jawabannya ini adalah gas Cl, ini juga gas klorin, berarti ini baru benar. Kayak gitu ya. Oke, ini ya, kalsium klorida. Tetapi kalau misalnya kalsium sulfat sih ya kemungkinan bisa. Kayak gitu. Oke, bisa ya. Lanjut lagi untuk soal 46. Logam aluminium dan zinc bersifat ampoter. Oke, teman-teman ingat, kalau dia bersifat ampoter, berarti dia bisa bersifat asam dan juga bisa bersifat basah. Oke, itu ya. Kita cek di sini, benar nggak? Di sini Al, oke, di sini dia 0. Nih, oke. Di sini juga, oke. Kita selesai satu dulu ya. Berarti ini ada 2 nih reaksinya nih. Ini, oke, kita buat gimana nih? Oke, ini yang pertama. Ini reaksi yang kedua nih. Ya kan? Ini reaksi yang ketiga. Ini reaksi yang keempat. Kita cek nih. Kalau dia zinc, ya kan? Ini Al ditambah NaOH akan menghasilkan ini. Oke, zinc tambah Oke, ini bereaksi dengan basa ya. Ini dengan basa, jadinya ini. Yang zincnya bereaksi dengan basa, jadinya ini. Oke, terus kalau yang ini Al tambah HCl jadinya ini O. Oke, kalau yang ini zinc bereaksi dengan HCl jadinya ini. Oke, ini bukan reaksi ya, ini bukan bersifat asam atau basa. Tapi gini, kalau kita lihat dari segi dia sifat asam atau basa, itu kita bisa lihat dari pengertian Bronsted-Lowry. Oke, bisa pengertian Bronsted-Lowry atau bisa juga dari Arrhenius. Oke, pengertiannya ya. Kalau Arrhenius kan berarti dia itu akan menghasilkan asam. Kalau asam ya, kalau asam itu berarti dia akan menghasilkan ion H+. Kalau dia basa akan menghasilkan ion OH-, gitu. Tapi kalau dari Bronsted-Lowry, kalau dia asam, ini dia menjadi donor. Oke, dia donor H+. Tetapi kalau dia basa, ini yang jadi akseptor. Oke, jadi dia akseptor atau dia menerima ion H+-nya. Sekarang kita cek di sini, Al-nya, ya kan? Di sini nggak ada hubungannya. Ini
Juga sama. Oke, enggak ya? Berarti di sini dia bukan. Oke, berarti ini jawabnya E karena dua-duanya salah. Oke, tapi teman-teman kalau misalnya ada nanti pendapat lain, tulis di komen aja ya. Oke, jadi kita sama-sama saling belajar. Next lagi 47. Di reaksi di sini, oke, ini laju reaksi ya. Yang ditanya adalah pernyataan yang benar. Oke, berarti kalau seperti ini, kita harus cari ordernya, order masing-masing dulu. Oke, pertama buat dulu persamaan lajunya ya. V sama dengan K, ingat kalau persamaan laju itu dipengaruhi oleh konsentrasi dari reaktannya. Berarti ini X, oke, ini kita misalkan ordernya A, terus ini Y, kita misalkan ordernya B. Ingat, order reaksi kita nggak bisa lihat dari persamaan reaksi. Jadi jangan anggap nih karena ini koefisiennya 2, berarti order Y-nya itu 2. Nggak bisa ya. Kita cuma dapat order itu dari hasil praktikum seperti ini. Oke, pertama kita cari dulu nih order X. Oke, order X kita lihat percobaan 2 dan 3. Oke, percobaan 2 dan 3. Berarti kalau kita mau cari X, berarti kita harus lihat Y yang sama ya. Berarti ini dia. Oke, berarti ini kita langsung masukin aja ya ke persamaan yang ini ya. Jadi saya nggak tulis ulang lagi. Ini, ingat hati-hati ya, ini diketahui adalah V. Tetapi kalau misalnya ini diketahui dalam bentuk waktu, jadi teman-teman gini, V-nya itu berarti 1 per T. Kayak gitu. Jadi hati-hati ya, jangan karena buru-buru kayak gitu. Berarti ini 0,32 per 0,64 sama dengan ini 0,1 per 0,2 pangkat A. Oke, yang Y-nya saya nggak tulis lagi, karena nanti dicoret bakalan 1. Oke, gitu ya. Ini jadi setengah, sederhananya, ini juga setengah pangkat A. Berarti A-nya sama dengan 1. Oke, got it. Next, untuk orde si Y. Kalau orde Y berarti kita lihat X-nya yang sama. Berarti pada percobaan 1 dan 2. Oke, berarti 0,16 per 0,32 sama dengan X-nya saya nggak tulis ya. Berarti ini 0,1 per 0,2, ini juga di pangkat B. Ini kalau sederhanain berarti setengah, ini juga setengah pangkat B, berarti B-nya sama dengan 1. Berarti sekarang kita dapat persamaan lajunya, V sama dengan K dikali konsentrasi X sama-sama pangkat 1 ya. Nah, ini dia. Oke, kita cari nilainya X. Kalau kita mau cari nilai X, berarti kita harus punya nilai K. Ya kan? Kita harus punya nilai K, berarti kita harus cari dulu nih nilai K-nya. Kita ambil contohnya pada percobaan salah satu ya. Jadi kalau untuk mencari nilai K itu, pertama kita harus tahu dulu nih persamaan lajunya. Baru setelah itu kita mau cari nilai K-nya, pilih salah satu percobaannya, terserah yang mana. Oke, kita misalkan ini ambil pada percobaan yang pertama. Berarti nilai K-nya itu, nilai V-nya itu adalah, ini jadikan bilang berpangkat aja ya, 10 pangkat min 2 dikali K, ini juga kali 10 pangkat apa ya namanya, bilangan berpangkat, biar lebih gampang hitungnya. Berarti K sama dengan 16 kali 10 pangkat min 2 per, ini kan dikali, berarti 10 min 2 dong. Nah, ini coret, jadinya 16. Oke, kita dapat nilai K-nya adalah 16. Oke, nilai K-nya benar. Nah, ini benar nih. Oke, nomor 3 udah benar. Terus kita cari nilai X. Nilai X itu berarti sama juga V yang keempat dong, ya kan? Ya udah tinggal masukin aja. Berarti dengan persamaan laju yang ini ya. Jadi kita nggak tulis ulang, kita masukin aja langsung nilainya. X ini yang dicari sama dengan nilai K-nya 16. Terus ini 0,3, jadikan bilang perpangkat aja. Oke, ini juga 3. Ingat sama-sama order 1 ya. Berarti sama dengan 16 dikali 3 kali 3 kan 9. Min 1 kali min 1 berarti 10 pangkat min 2. Kayak gitu. 16 dikali 9 itu kan 144. 144 dikali 10 pangkat min 2. Oke, karena ini min berarti 12, ini sama dengan 1,44. Oke, berarti ini juga benar. Nah, terus kita cek yang mana lagi nih, supaya tahu nih yang benarnya yang mana. Order terhadap B adalah 2. Jelas salah ya, karena ordernya 1. Order reaksi dapat ditentukan secara langsung mulai dari oh, jelas salah. Berarti 1 dan 3 benar, itu berarti opsinya yang A. Oh bukan, ada yang A itu kan 1, 2, 3 ya. 1, 3 benar, itu berarti B. Oke. Bisa ya? Next lagi untuk soal yang terakhir. Oke.
Reaksi berikut ini yang mana yang pernyataan yang benar katanya. Oke, kita tulis dulu nih ulang bersama reaksinya. CaC2 ditambah 2H2O ini menjadi kalsium hidroksida ditambah dengan C2H2. Oke. Nama gas yang dihasilkan adalah asetilena. Kalau teman-teman udah tahu nih, berarti udah benar nih. Jadi, yang ini C2H2 ini adalah asetilena. Oke, ini rangkap 3 nih. Oke, jadi strukturnya kayak gini. Nah, ini udah benar. Terus produk, oke, bentar dulu. Gas tersebut dapat menghilangkan warna air brom, benar ya? Nih, jadi air brom itu salah satu pereaksi yang digunakan untuk menguji apakah senyawa itu dia memiliki ikatan rangkap atau enggak. Jadi gini, hidrokarbon itu kan ada 3, ada alkana, alkena, alkuna, kayak gitu. Nih, kita tulis aja di sini ya. Jadi kan hidrokarbon itu kan ada 3 nih. Nih, ini kan ada alkana, ada alkena, dan ada alkuna, kayak gitu. Keduanya ini jenuh. Oh, bukan jenuh, tidak jenuh maksudnya. Oke, ini tidak jenuh, sedangkan ini dia jenuh. Oke, dia satu, ini rangkap 2 sama 3 ya. Jadi, untuk menguji yang mana yang rangkapnya, berarti menggunakan air brom. Jadi, kalau dia dapat menghilangkan air bromnya, berarti itu senyawanya ada kata rangkapnya. Oke, jadi 1 dan 3 udah benar nih. Kita cek untuk perhitungan supaya lebih gampang. Kalau perhitungan yang ini benar, berarti yang dulu juga benar, ya kan? Kita cek. Katanya ini 160 gram. Ingat, kalau ada massa berarti kita bisa cari mol, ya kan? Kita cari molnya nih. Berarti 160 dibagi dengan MR-nya itu 64, berarti jumlah molnya ini sama dengan 2,5 mol. Oke, yang ditanya di sini diperlukan paling sedikit 50 gram air. Kita cek air yang mana nih. Ingat ya, kalau salah satunya diketahui molnya, berarti mol yang lain kita bisa cari. Itu adalah menggunakan perbandingan koefisien. Ini kan koefisien 1, ini 2. Berarti untuk satunya jadi 2,5, berarti untuk duanya berapa? Benar, 5 mol. Oke, karena di sini adalah massa yang ditanya, berarti kita bisa hitung cari massa dong, ya kan? Karena kita udah punya mol. Jadi massa sama dengan mol dikali dengan MR. Molnya sama dengan 5, MR dari air itu kan 18 ya. 18 kali 5 itu sama dengan 90. Ini katanya 50, jelas salah dong. Jadi mintanya 90, ya kan? Oke, ini kemungkinan nih berarti benar 1,3 atau 1,23. Kita cek yang 2. Produk reaksi antara 1 mol gas tersebut, oke, ini ya 1 mol ini ya. Berarti ini CH, ini rangkap 3, ini CH. Katanya 1 mol, HCl-nya. Berarti 1 mol itu sama aja dengan 1 nih, 1 HCl-nya. Oke, ini berarti reaksi ini ya, adisi. Oke, adisi berarti dari rangkap, kita kurangi rangkapnya. Jadi ini Cl. Nah, jadi hanya itu masuk ke sini, 1 Cl-nya bisa masuk ke Cl yang ini. Tapi dengan syarat ini katanya putus 1 dulu. Karena ingat ya, C itu maksimal dia ngikat 4. Jadinya apa? CH, ini kan berarti jadi CH2 dong, ya kan? Ini tetap rangkap 2 karena yang dimasukin cuma 1 mol HCl-nya, ya kan? Terus di sini jadinya CH-Cl. Produk reaksi antara 1 mol gas tersebut dan 1 mol HCl adalah monomer dari VVC. Ini benar, karena ini adalah vinil klorida. Oke, berarti ini benar. 1, 2, 3 benar, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, bisa ya. Jadi demikian dulu pembahasan kita untuk SIMAK UI yang 2013 ini. Kalau misalnya teman-teman punya saran lain atau punya jawaban yang lain, oke, saya terima karena kita sama-sama belajar. Nanti tulis di di komennya, kayak gitu. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe dan di share ya. Terima kasih.